Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dimanapun berada. Di sini kita akan mempelajari tentang contoh buku tunai koperasi harian, ataupun agar kita mengetahui berapa tunai kita dari lapangan yang kita buka ataupun dari lapangan yang kita kelola. Setiap penagih koperasi harian wajib mengetahui buku tunai, karena buku tunai ini pondasi ketika kita nanti juga resign ataupun keluar kita dari tempat kerja kita. Ketika kita ingin berdikari sendiri, maka kita akan mengetahui berapa perputaran uang di lapangan, berapa sisa kas kita, ataupun berapa sisa kas global kita. Jadi di buku tunai ini kita harus memahami betul-betul, setiap kita bekerja koperasi kita harus betul-betul memahami yang namanya buku tunai. Jadi di sini saya buatkan contoh simpel buat teman-teman semuanya. Contoh di tanggal 24 bulan 12 2024, yang di kolom pertama namanya tanggal, di kolom kedua namanya starting. Starting ini ialah tagihan kita setiap hari ataupun uang yang kita tagih setiap hari. Di kolom kedua ini namanya kasbon. Jadi setiap pagi kita akan diberikan kasbon, baik dari kantor ataupun dari kasir, ataupun ketika kita ingin buka lapangan, maka kita harus memiliki kasbon untuk menyiram uang ke lapangan tersebut. Jadi starting ditambahkan dengan kasbon, maka jumlahnya seperti ini teman-teman. Dijumlahkan ya teman-teman ya, starting ditambahkan kasbon, maka diketahui jumlahnya berapa. Sedangkan yang kolom yang keempat di sini tertulis namanya drop. Drop ini ialah uang yang kita cairkan kepada konsumen ataupun uang yang kita cairkan di lapangan. Jadi teman-teman wajib kita ingat, setiap uang yang kita cairkan kepada konsumen ataupun uang yang kita cairkan ke lapangan, setiap berapapun besar dropnya itu, yang diterima konsumen itu bukan full 100%, melainkan pool yang diterima oleh konsumen itu 90%. Kenapa dia menerima 90%? Karena di situ dipotong yang namanya tabungan 5%, dipotong juga yang namanya administrasi 5%. Tabungan ini ialah risiko jaminan ketika konsumen tersebut macet, sedangkan administrasi itulah biaya penagihan kita setiap hari dari awal bulan sampai akhir bulan. Makanya kita diwajibkan setiap penagih koperasi harian wajib memiliki drop setiap hari. Maka di sini diketahui yang namanya jumlah, di sini diketahui yang namanya LTB ataupun lunas tabungan nasabah yang sudah berhenti. Di sini tunai kita ketahuan berapa, di tunai ini juga akan ketahuan dengan titipan kita berapa. Jadi dari tunai nanti tahu ketahuan titipan kita berapa, berarti tidak ada sini, kalau pas berarti pas, maka akan ketahuan sisa kas kita berapa, keterangan sisa kas kita. Maka di sini mungkin ada teman-teman yang bingung kenapa transport dikalikan 14%, maka tertulis di sini keterangan. Jadi buat kita para pemula ataupun yang baru berdikari di koperasi harian, saya mengingatkan dengan teman-teman, hak yang boleh kita ambil itu hanya 14% dari dropan kita yang kita cairkan di lapangan. Contoh, jika kita hari ini baru buka lapangan, sedangkan uang yang kita buka di lapangan itu kita bawa modal 10 juta, jumlah yang kita cairkan itu 10 juta dropnya, maka yang diterima oleh konsumen itu hanya jumlahnya 1 juta, jumlah yang diterima oleh konsumen 9 juta, maka sisa titipan kita 1 juta. Dari sisa titipan kita 1 juta tersebut ditunaikanlah, tunainya tetap 1 juta, nggak ada pengeluaran tabungan, titipan kita 1 juta, maka sisa kas kita 1 juta. Jadi sini transport yang bisa diambil itu 14% teman-teman. Di sinilah administrasi, di sinilah penghasilan buat kita. Jadi teman-teman diingat, yang boleh kita ambil kalau kita berdikari sendiri itu hanya 14%, tidak boleh lebih. Contoh, jika kita berkaryawan, ya gaji karyawan 5%, gaji kita 5%, administrasinya 4%, itulah biaya pengelolaan kita di kantor, contoh biaya kendaraan, bensin dan juga lain-lain. Sisanya nanti itulah buat perputaran penambahan saldo di lapangan. Jadi contoh, kalau kita cairkan uang 10 juta, berarti yang boleh kita ambil di sini 1.400.000 dari lapangan, tidak boleh lebih. Itulah keuntungan kotor kita. Maka selanjutnya, dari contoh yang tagihan kita yang 10 juta tadi, 10 juta kita cairkan kepada nasabah, maka ditagih setiap hari itu 400.000. 400.000 kasbon paginya nggak ada, jumlahnya 400, dropnya 400. Setiap uang yang dicairkan kepada konsumen itu kita hanya memberikan 90% dari pinjaman. Maka di sini 90%-nya 360, berarti 400. Jumlah ini teman-teman ya, jumlah dikurangi ke 90%, bukan dikurangi ke drop. Sisa tunainya 40.000, maka tunai 40.000, titipan 40.000, keterangan sisa kas, contoh sisa kas kemarin contoh 860.000,
860.000, sisa kas kita ditambahkan sisa kas kita hari ini 40.000, maka contoh sisa kas kita jadi 900.000 dikurangi pinjaman tadi 400.000 dikalikan 14% berarti 56.000, maka 900.000 dikurang 56.000, maka sisa kas kita wajib di kantor yang ada 844. Nah, seperti ini teman-teman ya, contoh buku tunai. Buat yang belum paham bisa disimak ini contohnya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.